pun melihat di atas pohon ada seekor monyet besar yang berwarna putih saat itu. Tapi anehnya, monyet tersebut memakai kain bali yang coraknya kotak-kotak berwarna hitam. Dan di kepalanya memakai mahkota kerajaan. Foto tersebut memunculkan keanehan karena terdapat sosok yang menyeramkan yang duduk dekat samping temanku. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini, channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah cerita horor yang cukup serem, yaitu lanjutan dari cerita sebelumnya, cerita horor pendakianku karya Repi Pajenaira. Yang belum nonton videonya bisa klik linknya di sini. Ya, gue tampilin di sini. Atau ntar gue kasih linknya di deskripsi ya. Terima kasih. Gimana keseruannya? Gimana lanjutan ceritanya? So tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Melanjutkan cerita pertama yang saya posting kemarin, setelah gue baca lagi di grup cerita horor, ternyata cerita Repi Pajenaira ini yang berjudul pendakian hororku ternyata ada lanjutannya coy. Sebetulnya dari kejadian camping kami ini banyak sekali hal yang terjadi pada kami, terutama bagi saya pribadi. Karena dari kejadian ini saya lebih intens melihat makhluk yang tak kasat mata tuh sampai saat ini. Sorry, flashback sebentar ya. Sebelum kejadian ngecamp ini, ada kejadian yang membuat bulu kuduku merinding tuh. Tepatnya terjadi jam 9:15 waktu pagi hari tuh. Waktu itu, kami pun menyusuri jalan yang ada di tengah hutan yang lebarnya mungkin cukup besar saat itu. Mungkin menurutku, jalan ini diperuntukkan untuk mengangkut batu-batu yang sudah digali tuh. Sebelum kami bertemu dengan penggali batu tersebut, sebenarnya kami rehat sejenak di sebuah jembatan yang di bawahnya ada sungai mengalir cukup deras. Kawanku pun menyarankan aku untuk berfoto di sana kala itu. Kebetulan ada seorang dari temanku yang membawa kamera Kodak tuh kala itu. Yang tahu kamera Kodak, mungkin kita seumuran ya. Di zaman kami, belum ada handphone yang berkamera seperti saat ini. Teman-teman, gimana kalau kita berfoto di sini aja? Lumayan nih, view-nya bagus. Gak seru lah kalau kita yang ada di foto itu. Oh iya, itu ada ibu-ibu yang kayaknya habis nyari kayu bakar tuh. Datanglah 3 orang ibu-ibu yang sedang menggendong kayu bakar saat itu. Kayu bakar tersebut digendong di punggung mereka. Lalu kami pun meminta tolong kepada salah satu ibu untuk memotokan kami tuh. Kami pun kala itu sempat memfoto ibu-ibu tersebut, lalu berterima kasih kepada mereka. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan, sampai akhirnya kita berpapasan dengan para penggali batu tersebut. Kami pun terus berjalan, hingga akhirnya kami pun menemukan spot yang bisa dikatakan nyaman tuh, untuk kami mendirikan kemah saat itu. Tidak ada hal aneh terjadi saat kita mendirikan kemah saat itu. Saat malam tiba, kami pun terlelap tidur. Sampai pada akhirnya, kami pun digaduhkan dengan lemparan benda yang tumpul mengenai tenda kami. Teman-teman, tadi tenda aku ditarik-tarik. Kami pun mencari di sekeliling tenda kami, tidak ada apapun di sana. Hingga akhirnya, kami pun memutuskan untuk pulang kala itu karena takut terjadi hal yang lebih menyeramkan dari kejadian ini. Setelah berkemas, kami pun pulang kala itu dan memulai perjalanan dengan trek yang sama waktu kita pergi itu. Sepanjang jalan, kami pun mencari rumah si kakek dan nenek tersebut yang baik kepada kami kala itu, yang memberi ubi dan singkong. Setelah dicari-cari, tetap saja nggak ada. Yang ada hanya sebuah pancuran yang terbuat dari bambu dan sepasang kuburan tua yang desainnya terbuat dari batu yang besar tuh. Kami pun shock kala itu. Lalu yang kemarin kita makan apaan tuh? Ada yang merasa muak kala itu. Ada pula yang jackpot di tempat saat melihat kejadian tersebut. Selain itu, ada juga yang berpikiran
Mungkin si nenek dan kakek tersebut menyambut kedatangan kita. Tapi anehnya, ya udahlah mau gimana lagi. Lagian itu ubi dan singkong udah gue makan dan udah nyampe perut. Mungkin bentar lagi jadi itu. Kita berharap semoga gak terjadi apa-apa tuh dari dampak makanan tersebut. Dan kita pun pulang dengan selamat tanpa kekurangan apapun tuh. Kami pun berjalan kembali hingga ke tengah sampai ke perbatasan hutan dan perbukitan. Saya pun melihat di atas pohon ada seekor monyet besar yang berwarna putih saat itu. Tapi anehnya, monyet tersebut memakai kain bali yang coraknya kotak-kotak berwarna hitam. Dan di kepalanya memakai mahkota kerajaan. Tangan sang monyet itu pun dilipatkan seperti memberikan salam kepadaku sambil menundukkan kepalanya tuh. Waduh, gede banget coy. Kami pun merespon salam dari monyet tersebut dengan mengakukan kepala juga tuh. Karena aku ketinggalan lumayan jauh, aku pun segera menyusul mereka tuh dengan berlari mengejar mereka. Run. Setelah berhasil menyusul teman-temanku, kami pun melanjutkan perjalanan tuh untuk pulang. Perjalanan pulang pun berlanjut hingga akhirnya kami semua pun sampai tuh dan beristirahat sejenak di rumahku kala itu. Oh iya Tari, ini kodak kamu yang cuci aja ya, biar nanti teman-teman bisa lihat hasil jepretannya. Oh ya udah, lagian besok aku mau pulang ke rumah nenek. Kebetulan dekat sekolahku ada tukang pencetakan foto tuh. Nanti biar aku cetak di sana aja. Dan hasilnya kita lihat sama-sama ntar ya. Saat itu aku tinggal di rumah nenek. Jadi seminggu sekali aku baru pulang tuh ke rumah ibu. Keesokan harinya aku pun pergi tuh ke tempat foto tersebut untuk mencuci film. Namun apa yang terjadi setelah foto itu selesai dicetak tuh? Ada salah satu foto yang di dalamnya ada kami berempat. Foto tersebut memunculkan keanehan karena terdapat sosok yang menyeramkan yang duduk dekat samping temanku. Sosok itu memiliki rambut menjuntai, memakai daster yang panjang. Dasternya tersebut berwarna putih lusuh tuh. Yang bikin ngeri lagi, hantu tersebut memeluk erat temanku yang berada paling ujung posisinya saat itu. Betapa syoknya kami kala itu melihat foto tersebut. Tanpa berpikir panjang, aku pun bergegas untuk pulang kala itu dan meminta izin terlebih dahulu kepada nenek. Takutnya nenek khawatir kepadaku. Sampai di rumah ibu, aku pun mendapati kabar kalau teman-temanku pada sakit tuh setelah pulang ngecamp tersebut. Bukan cuma satu orang yang sakit kala itu, melainkan semuanya tuh. Sungguh mengerikan. Sebelum aku tunjukkan kepada teman-temanku, kutunjukkan terlebih dahulu kepada ibu kala itu foto-foto tersebut. Ibuku pun sampai kaget sampai membuang foto tersebut tuh. Kasihan sekali teman-temanku, ini sudah hampir 3 minggu, mereka belum juga sembuh tuh. Aneh sekali. Hingga suatu ketika, ada salah satu keluarga dari temanku. Ia pun menyarankan untuk melakukan hajat lembur. Hal itu biasanya dilakukan oleh sesepuh di kampung sini. Setelah memberitahu sesepuh tersebut, akhirnya proses tersebut dilakukan tuh. Alhamdulillah, setelah mengadakan hajat lembur, teman-temanku pun berangsur pulih tuh, sehat kembali. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Buat kalian yang punya cerita horor dan ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di bawah ini, di sini ya. Terima kasih. Kami tunggu ceritanya ya. Sekian horor area kali ini, semoga Anda terhibur.
Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.